Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam wal-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan al-jam'u. Boleh bagi orang yang bepergian dengan bepergian jauh lagi mubah bukan maksiat, al-jam'u oleh menjamak salat baina dhuhri wal asri, antara salat zuhur dan salat asar. Takdiman baik secara jamak takdim, wa takhiran dan jamak takhir, au bainal maghribi wal isya, atau antara salat maghrib dan salat isya. Wa idza jama'at taqdima fayushtaratul bida'atu bil ula. Apabila menjamak seseorang dengan jamak takdim, maka dipersyaratkan memulai dengan sholat yang pertama. Wa niyatul jam'i fiha, dan niat menjamak pada sholat yang pertama. Wa alla yatulal faslu, dan bahwa tidak lama oleh jarak pemisah bainahuma, antara dua sholat tersebut. Wa fi jam'i takhiri, dan pada jamak takhir yushtaratu an yanwiyat takhir, dipersyaratkan bahwa niat ia akan jamak takhir qabla khuruji waqti dhuhri, sebelum keluar waktu zuhur, wa qabla khuruji waqti maghrib, dan sebelum keluar waktu maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu dijelaskan bagi orang yang mengadakan bepergian jauh 90 km ke atas, perjalanannya bukan dosa, boleh mengerjakan sholat 4 model. Boleh saja tamam, normal. Kedua, boleh saja mengqashar. Ketiga, boleh saja menjamak saja. Keempat, boleh saja jamak juga plus qashar juga. Malam hari ini kajian kita akan membahas tentang sholat jamak. Artinya sholat jamak adalah menggabung dua sholat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rakaat. Itu namanya jamak. Menggabung dua sholat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rakaat. Bahasa kitanya jamak saja. Nah, jamak ini saudara, kapan mulai disyariatkan, diizinkan oleh agama untuk kita sholat jamak? Diizinkan sholat jamak diajarin tahun 9 Hijriah. Belakangan lebih dulu qashar. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan kalau qashar tahun 4 Hijriah.
Kalau jamak tahun 9 Hijriah saat meletus perang Tabuk. Di dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, kata Sayyidina Mu'adz, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, fakana yusalli dhuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya'a jami'an. Kata Sayyidina Mu'adz, kami para sahabat keluar dari Madinah bareng-bareng bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat meletus perang Tabuk, yaitu tahun 9 Hijriah. Lalu kata Sayyidina Mu'adz, Nabi sholat zuhur dan asar di jamak, maghrib dan isya pun juga di jamak. Digabung merger, namanya jamak. Kalau bank merger digabung. Nah, orang yang boleh jamak nih perjalanannya jauh dan menjamaknya sama ketika udah keluar dari batas kota dia, dan perjalanannya bukan dosa. Kalau mau nyolong nggak ada. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Kelonggaran agama itu nggak ada hubungannya dengan maksiat. Kalau maksiat nggak ada dispensasi agama. Begitu. Sholat yang bisa dijamak cuman duhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Ini sholat yang bisa dijamak, sehingga subuh dengan duhur tidak ada, asar dengan maghrib tidak ada, isya dengan subuh tidak ada. Yang ada hanya zuhur ama asar, maghrib dan isya. Boleh saja asar ditarik di zuhur, namanya takdim kalau ditarik. Boleh saja zuhur ditunda di asar, ditunda tuh namanya jamak terakhir. Boleh saja isya ditarik di maghrib, namanya jamak takdim. Boleh saja maghrib ditunda di waktu isya, itu namanya jamak terakhir. Yang mana yang bagus terserah, mana yang paling maslahat, paling memungkinkan, paling menguntungkan pada perjalanan kita. Mana tuh begitu. Kalau kata kita kayaknya asar nggak keburu, duhur aja jamak takdim. Kayaknya duhur nggak keburu, ini repot kejar-kejar waktu, asar aja. Ya, itu mana yang maslahat di kita, itulah yang kita kerjakan. Namanya disebut sholat jamak. Biar gampang, setelah sholat duhur 4, bangun lagi sholat asar 4. Itu namanya jamak takdim. Setelah sholat maghrib 3, bangun lagi sholat isya 4.
namanya jama takdim saja, tidak mengurangi rakaat, namanya jamak saja. Jumat bagaimana? Bisa Jumat dijamak, hanya sholat Jumat jamannya cuman jamak takdim, tidak ada sholat Jumat jamak takhir. Boleh asar ditarik di Jumat, boleh, tapi Jumat nggak bisa ditunda di asar karena ada peraturan sholat Jumat kudu di waktu duhur, sehingga sholat Jumat nggak bisa dijamak takhir. Adapun jamak takdim boleh, boleh. Kalau jamak sholatnya saudara tidak diatur oleh agama, sholat dengan orang kampung boleh, ataukah bersama rombongan musafir juga boleh kalau jamak. Makanya Jumat bisa dijamak, kan orang kampung situ kalau musafir semua nggak bisa Jumatan. Boleh kalau jamak. Kalau kosor baru bakal bermasalah, kayak kemarin kudu imamnya juga sholat kosor. Kalau kosor kayak kemarin, kalau jamak enggak gitu. Nanti yang nomor 4 jamak juga plus kosor, nanti nih kita satu-satu. Ini kita lagi nerangin jamak tok. Tok itu apa ya? Doang gitu, doang. Makanya teman kita tanya, namamu apa? Suhar. Suhar apa? Tok gitu. Suhar doang gitu. Begitu. Begitu. Iya, Suhar doang gitu. Jadi Suharto gitu. Begitu. Nah, supaya kita benar nih menjamak, ini ada aturan. Jamak takdim ada aturan, jamak takhir ada aturan. Ini aturan ini kita kudu tahu, begitu aturan nih. Kalau jamak takdim ada 3 syaratnya. Ini diinget-inget nih. Syaratnya ada 3. Jamak takdim tuh ada 3. Nanti kalau ada kitab besar ada 4, itu maknanya dawamus safar tuh kalau 4. Kita beda 3. Ini umum 3 nih. Mana tuh kalau jamak takdim? Kita pengen jamak takdim. Pertama, sholatnya wajib tertib. Wajib tertib. Itu makna al-bida'atu bil ula, memulai dengan sholat pertama, yakni sholat yang punya waktu. Tertib itu artinya tertib di sini waktu apa sholatnya itu dulu, namanya tertib. Umpama kita mau duhur sama asar di waktu duhur, namanya jamak takdim. Berarti sholat yang dikerjakan kudu zuhur dulu, baru kemudian asar. Enggak jadi jamannya kalau asar dulu, kudu zuhur dulu. Karena yang punya waktu zuhur. Maghrib sama isya kita pengen jamak takdim di waktu maghrib tentu, maka sholat yang dikerjakan maghrib dulu baru isya, namanya tertib nyusun sholatnya. Ini atur. Itu satu. Yang kedua, kudu niat jamak. Niat jamak kudu ada niat, sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat jamak ini bahasa gampangnya minta izin sama Allah narik asar di waktu zuhur.
Inilah yang menyebabkan boleh gara-gara niat. Nih izin sama Allah narik isya di maghrib padahal belum isya, itu namanya niat jama. Di mana niatnya nih? Ingat kata kitab kita, fiha, niatnya saat sholat yang pertama, yakni saat sholat duhur atau saat sholat maghrib. Niatnya nih saat sholat itu dimulai dari mana? Sholat dimulainya dari mana? Takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Di mana aja niatnya jadi? Itu maknanya niat pada saat sholat pertama. Enggak mesti niatnya bareng sama takbir. Enggak. Yang penting belum salam jadi. Di hatinya tuh ada niat jadi. Enggak mesti niatnya bareng sama takbir. Cuman kalau bareng sama takbir lebih bagus. Contoh, kita mau jamak takdim duhur sama asar, maka kita niat ini jama doang nih, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin adaan lillahi ta'ala atau imaman makmum ta'ala. Wis bahasa Arab mau puyeng lagi mikirin, begitu kembang lagi acak-acakan, ini masih belum jelas. Daripada puyeng bahasa kita aja yang kita ngerti. Aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat di jama takdim dengan asar. Begitu aja. Kalau begitu kan bisa tuh. Dan kita bisa aja di jama takdim dengan asar. Jadi makmum karena Allah Ta'ala, atau jadi imam, atau sendirian. Niat begitu. Ini dengan diniatin begitu, asar boleh dimajukan. Dengan niat begitu. Sholat duhur 4 rakaat. Begitu habis salam qomat bangun sholat asar. Gimana niat sholat asarnya? Biasa, normal. Kayak gimana? Kayak di rumah aja. Usolli fardhu asri arba rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Enggak ada jama-jama. Enggak, udah tadi tuh minta izinnya tadi. Asar mau normal. Enggak ada asarnya usolli fardhu asri arba rakaatin majmu'an jama' enggak usah. Yang disuruh niat tuh di sholat pertama, di asar mau enggak usah. Wong niat itu minta izin narik asar. Udah tadi diizinin, enggak usah izin lagi. Diomelin. Ngapain? Kan tadi udah. Begitu cerewet amat itu. Itu di perukunan, nama juga perukunan, bukan rukun beneran. Iya, jangan diikuti yang nggak rapihnya. Duhur aja, duhur. Duhur niatnya kata tadi. Asar normal niatnya. Sholat 4 rakaat, salam. Begitu. Begitu maghrib, amma isya. Usolli fardul maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya'i. Begitu. Ada juga majmu'an ilail isya'u, udah terserah itu mah. Sama maksudnya, ini bahasa aja. Gitu. Ya, mustaqbil berarti ada lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat di jama takdim dengan isya. Gitu. Madhab kiblat karena Allah Ta'ala. Sholat maghrib 3 rakaat, salam, qomat lagi, isanya biasa. Usolli fardhu isya barakaatin mustaqbil kiblat. Enggak ada majmun, enggak usah. Orang disuruhnya di sholat yang pertama.
Begitu sholat yang pertama tuh niat di jamaah. Di mana tuh niatnya? Di mana aja. Tadinya dohor nggak jamaah kita, nggak jamaah, nggak usoli, niatnya normal. Kan kadang ada yang takbirnya lama nih. Takbir bingung, Allah, sampai tangan puter-puter, Allah, panjang banget masalahnya. Oh, ini. Nggak usah begitu-begitu kalau Anda bakal bingung begitu. Biasa aja sholatnya. Saya sholat fardu dohor 4 rakaat madhab kiblat karena Allah. Dah, nanti udah sholat nih di rakaat 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke. Yang penting belum salam. Habis tasahud jam doa. Saya niat asar ditarik di duhur. Begitu aja di hati. Jadi, yang penting belum salah. Begitu. Jadi belum salah. Maka ditegur sama temennya. Gue dengerin tadi tuh lu niat sholat dohornya nggak pakai jama-jama. Kok sholatnya jama? Enggak sah. Waduh. Lu kagak ngaji malam Selasa. Niat itu bukan di takbir. Di mana aja yang penting. Saya niat tadi sebelum salam pas kita sudah akhir. Nggak apa-apa. Orang diatur niatnya pada sholat yang pertama, pada, bukan di awal sholat. Kalau ngomong pada, di mana aja, di mana aja, ngomongnya juga pada, bukan awal, di dalam tuh di mana aja, yang penting masih di sholat. Dari di takbir boleh, di sebelum salam boleh. Kalau udah salam baru nggak boleh. Tapi bagaimana kalau bareng sama takbir lebih bagus, biar enggak tadi ribut tuh, dicolek temennya tuh. Kan jadi agak colek kalau kita majmu'an. Oh iya bener jamaah nih, kan kata temannya begitu ya kan. Jadi kagak ribet tuh begitu. Bareng sama takbir bagus, tapi tidak jadi syarat. Barengnya tuh kayak begitu. Kan bisa aja kita lupa, pengennya si jama, tadi niat kagak niat jama tadi niat. Pas kita 2 rakaat, lah kan boleh jama aja dah. Jadi begitu agama tuh, murah dan ringan kalau jama tuh. Yang ketiga, jangan lama jarak sholat pertama sama sholat kedua. Jangan lama jedanya. Jangan seukuran 2 rakaat sholat. Qomat masih boleh. Qomat aja. Tapi saya di sholat pertama kentut. Kan kudu wudhu. Ya nggak apa-apa itu mau darurat. Mana kolomnya jauh lagi. Iya nggak apa-apa. Gitu orang batal. Kitanya mau bagaimana? Mau langsung sholat nggak punya wudhu. Ya wudhu dulu. Masih terhitung tidak lama dah kalau batal. Kalau nggak batal ya begitu. Tuh 3 aja nih. Jama takdim boleh. Jadi kalau Jumat tinggal di jama. Saya sholat fardu Jumat 2 rakaat di jama takdim dengan asar. Begitu. Jadi makmum, karena kita makmum Allah Ta'ala. Begitu jama, begitu jama. Udah selesai sholat Jumat, qomat, maka barisnya jangan di depan, jangan, biar nggak ngeganggu kita, minggir kita jadi rombongan sholat qomat, sholat asar 4 rakaat kalau jama doang. Begitu, kayak begitu. Dulu kita praktekin sama kawan-kawan di Thailand. Di saat di Thailand dikabarin kita datang sama Dr. Muhammad Dadam, Babu Ahmad kata orang sono di Thailand. Kita disuruh khutbah, kata kita, saya ini musafir. Waktu saya sempit, enggak lama. Jadi saya sholatnya mau di jama. Tapi enggak kudu khutbah. Kalau begitu ntar saya siapin rombongannya di pinggir. Gitu rombongannya di pinggir kiai habis khutbah, sholat,
minggir. Jadi saya bilang saya khotbah aja, nggak imam. Gitu, dipisah aja, biar saya habis sholat bisa ngelari. Kalau imam kan bakal diri dan musabiat, sayanya enggak. Ya nggak apa-apa, yang penting khotbah saya tuh. Begitu di Thailand, Patani, qomat, sholat biar pernah Jumat di jamaah dengan asar, sebab saya harus dakwah biar pada bisa sholat minggir, sholat asar, rapi. Jadi tinggal kita ngejar-ngejar ziarah kegiatan-kegiatan yang udah disusun, begitu. Jadi ilmu tuh kalau nggak dipraktekin hilang gitu, jamaah, begitu, di jamaah aja. Boleh Jumat, tapi ingat kalau Jumat nggak bisa, saya mau jamaah akhir aja Jumat, ya, kagak bisa. Jumat mah, karena Jumat mah kudu dikerjakan di waktu zuhur. Itu aturan Jumat mengikat, nggak bisa. Jadi asar bisa di waktu zuhur kalau jamaah takdim, begitu. Begitu kalau untuk Jumat hanya jamaah takdim, kalau zuhur bisa jamaah takhir. Tuh begitu tuh aturan jamaah takdim. Lalu kalau aturan jamaah takhir bagaimana? Aturan jamaah takhir cuman satu doang aturannya. Apa? Niat menjamaah takhir. Satu doang tuh. Niat menjamaah takhir. Nah, di mana niatnya ini? Tuh, di waktu zuhur atau di waktu maghrib. Niatnya di waktu zuhur. Niatnya jamaah takhir di waktu zuhur. Contoh, ini zuhur nih sekarang. Kata kita nggak ketemu rest area. Ketemu rest area kita jam 4. Ini perjalanan jauh. Jadi kita jamaah takhir aja. Begitu. Maka di waktu zuhur tuh pasang di hati. Nawaitu takhir duhri ila waqtil asri li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Biar gampang bahasa Arab yang ngapalnya. Aku niat menunda sholat duhur untuk dikerjakan di waktu asar karena menjamaah takhir karena Allah Ta'ala. Gitu aja. Aku niat menunda sholat duhur. Duhurnya itu garis miring maghrib do. Duhurnya garis miring karena yang bakal ada ketemu maghrib, biar jangan sampai kalau maghrib bagaimana? Ya tinggal ganti, maksud saya begitu. Begitu. Masa dibikin susah-susah amat. Ente kasih garis miring, tapi jangan sampai sholatnya niatnya garis miring. Begitu. Aku niat sholat menunda sholat duhur garis miring maghrib, bukan. Begitu, jangan sampai begitu. Begitu, jangan. Aku niat menunda sholat duhur untuk dikerjakan di waktu asar karena jamaah takhir. Begitu niatnya tuh. Kalau maghrib begitu, aku niat menunda sholat maghrib untuk dikerjakan di waktu isya. Tuh, niat aja tuh. Jadi sehingga duhur kita enggak sholat nih, enggak dosa. Uang udah niat. Inilah kelonggaran agama. Kan enggak sholat duhurnya kosong, enggak. Niat ini menempati sholat. Jadi enggak dosa. Udah tuh, dah nyampe jam 4 di rest area. Kita belum sholat duhur. Maka sholat jamaah takhir. Apa dulu? Lihat kitabnya. Ada nggak aturan tartib? Ada nggak? Nggak ada. Zuhur dulu baru asar boleh nggak? Asar dulu baru zuhur? Ah, tuh paham dah tuh. Jadi begitu, terserah. Mau asar dulu karena memang waktunya punya dia. Gitu. Baru zuhur. Mau zuhur dulu, emang zuhur belum dikerjakan. Boleh. Dari dua boleh tuh yang bagus mana? Yang bagus tartib.
Yang bagus, tapi bukan syarat. Asar dulu boleh, baru dohor. Dohor dulu boleh, baru asar. Jama' takhir. Boleh aja. Tapi yang bagus tertib. Yang bagus. Itu satu. Begitu. Tertib itu sunat doa. Tertib. Begitu. Terus sholatnya bagaimana niatnya? Enggak ada bagaimana sholat asarnya tuh. Begitu apa dulu? Oh, asar dulu. Baik. Normal aja. Usolli fadl asri. Arba'a raka'atin. Mustaqbil kiblati. Adaan lillahi ta'ala. Atau imaman atau makmun ta'ala. Enggak pakai jama-jama. Kan udah tadi niatnya. Ini enggak perlu niat lagi. Biasa aja. Itu yang di perukunan. Kalau dibilangin. Bukan rukun beneran. Namanya juga rukunan. Begitu. Udah enggak perlu niat asarnya. Artinya niat biasa aja. Habis sholat asar, ya sholat duhur. Niatnya enggak pakai niatnya bagaimana? Udah tadi izinnya itu di waktu duhur itu. Begitu niatnya. Enggak perlu usolli fardhul asri arba raka'atin majmu'an ma'adzuhri jama' takhirin. Enggak usah begitu-begitu. Enggak. Orang niatnya di waktu duhur, niatnya atau waktu maghrib, bukan di sholat, di waktu minta izin nunda duhur biasa. Jadi niatnya biasa aja. Niatnya bagaimana? Biasa. Usolli biasa, bukan kayak biasa di rumah. Begitu. Oh begitu, iya tadi tuh. Maka diingetin tuh ketika kita mau jama' takhir, ayo pada niat. Ajarin tuh niatnya. Nawaitu takhirat duhri ila waqtil asri li ajlil jami. Aku niat menunda sholat duhur untuk dikerjakan di waktu asar. Begitu karena jama' takhir. Nah, begitu niat. Jadi nah, kalau nggak ada niat nggak bisa. Nantinya dosa duhurnya nih. Kita duhur dulu boleh. Tertib. Itu lebih bagus. Duhur dulu baru asar. Atau asar dulu baru duhur boleh. Tapi yang bagus duhur dulu baru asar. Tertib nggak ada pada jama' takhir. Artinya nggak jadi syarat. Cuman sunat doang. Kedua, pemisahnya lama dekat jedanya, nggak diatur. Ente habis sholat asar, begitu ngopi dulu, ngopi gayo, begitu ngopi dulu, udah ngopi, nah duhur jadi, karena nggak syarat jaraknya kudu deket enggak. Kalau jama' takhir itu menjama' takdim, begitu, nggak apa-apa. Jama' takhir tuh begitu. Agama itu mudah. Kita enggak sulit-sulit amat. Itu namanya jama'. Namanya jama'. Lalu bolehkah kita menjama' dengan safar yang tidak jauh? Dari sini Gunung Sindur gitu. Boleh saja. Safar qasir. Kalau jama' masih ada ajarannya. Masih ada. Yang penting tidak dijadikan kebiasaan. Rumus. Yang penting tidak dijadikan kebiasaan. Kayak kita jadi pengantin. Hajatannya di kampung bukan di gedung. Kalau di kampung untuk waktu 07.00 SD selesai. Maksudnya sampai dengan selesai. Itu selesainya kapan? Kan ora jelas. Maksudnya selesai tamu. Bahkan jam berapa? Tamunya. Jadi kalau hajatan di kampung dari pagi sampai malam. Yang hajatan di rumah nggak pakai di gedung. Kalau di gedung nggak dikasih, emang punya gedung kalau lama-lama. Bentar.
Kalau di kampung boleh dijama sholatnya ketika jadi pengantin tuh. Jangan nggak sholat. Allah juga tahu gue jadi pengantin. Ya Allah sih tahu, lu kagak tahu peraturan Allah. Lu jama aja, jama begitu kan tadi berkah kawinnya. Jangan sampai berkahnya hilang dengan nggak sholat. Dijama gimana? Ya luas aja, kapan ganti baju? Dohor sih. Ya udah jama takdim aja. Jadi habis sholat dohor 4 rakaat. Qomat sholat asar. Ganti baju baru. Gitu. Sampai maghrib. Maghrib jamak dah tuh. Sama Isya. Begitu. Jadi habis Isya udah tinggal main bola. Begitu. Kayak Argentina menang. Begitu. Enak. Udah sholat, begitu, jama takdim. Enggak apa-apa, jadi pengantin enggak apa-apa. Begitu. Kenapa? Enggak bakalan dijadikan adat. Enggak. Besok lusa kalau kawin enggak bakal rame-rame kayak begitu. Begitu. Benar enggak Bang Agus? Gitu. Mau rame-rame enggak? Lah kagak. Begitu. Itu bisa perang Ukraina sama Rusia. Benar enggak? Begitu. Maka enggak apa-apa dijama. Lagi juga nggak bakalan saban hari, nggak, tuh namanya nggak dijadikan adat. Kalau nggak dijadikan adat nggak apa-apa. Sewaktu-waktu macet parah di tol, ini bagaimana? Mau wudhu bagaimana? Mau ini bagaimana? Sholat susah, nggak mungkin. Jama masih ada jalannya. Tapi jangan saban hari. Emang gua mau lewat situ mulu Sudirman. Itu mau saban hari. Ente udah tahu kalau itu macet. Ini ngapa pulangnya sebelum maghrib? Bentar aja kayak orang-orang habis sholat Isya. Kan begitu. Kan tahu. Begitu. Jadi kita kalau dijadikan adat nggak boleh. Kalau orang Syiah, iya. Syiah itu sholatnya 3 waktu. Sampai sekarang. Sholatnya 3 waktu. Waktunya 3, Zuhur, maghrib, subuh. 3 waktu. Sholatnya 5. Zuhur ini dijamak mulu, jamak takdim dengan asar. Maghrib, Isya dijamak takdim. Ntar sholat lagi, subuh. Orang Syiah. Ente kan si B, jadi jangan ikut sama si A. Begitu, jangan. Gitu. Dia mas saban hari Bang Agus, saban hari nggak benar. Jangan diikut saban hari. Jamak. Yang mau tamat tetap safar toil 90 ke atas. Tapi safar qasir boleh kayak saudara nih, ada maulid di Serang. Jangan kosong. Orang kagak ada 90 kiloan doang dari sini ke Serang. Gitu, itu mau dohor 2, asar 2. Mana saya kemarin begitu lagi, ulangin tuh yang kemarin begitu tuh. Jama aja, jama boleh. Kalau kosor harga mati harus 90 ke atas. Kalau jama masih ada dalil dan ulama madhabnya banyak. Imam Ibnu Munzir, banyak dah. Dari Imam Malik, Imam Ashab, apalagi madhab Syafi'i, banyak. Mau jamak takdim, mau jamak takhir. Termasuk yang jadi pengantin. Bahkan, kalau ini mah dhaif sekali, tapi diamali nama kiai. Dulu ada yai namanya Yai Fatoni. Ulama besar, di Mekah 15 tahun. Nggak pulang-pulang. Sampai ditahlilin, dituduh mati. Gitu. Ini cerita nyata, begitu, ditahlilin. Karena kan zaman dulu nggak ada telepon, nggak ada apa, jadi hilang jejak. Masalahnya ke Mekahnya udah punya bini, lah bininya bingung, ini bininya juga bingung. Singkatnya, Abah Fatoni ini ditahlilin sama abahnya, sama ibunya. Begitu. Ditahlilin karena udah 4 tahun.
nggak ada berita. Lah bininya bagaimana nih, udah 4 tahun. Kan laki nggak ada, ini nggak ada, kan begitu. Maka Rafa tuh menggugat, lapor sama hakim. Diputusin, udah 4 tahun nggak ada berita, mati. Sehingga dengan sendirinya cerai. Begitu diputusin. Nah, dengan diputusin ya dihukumi mati, tahlilin. Tahlilin. Ini kita cerita nyata, ditahlilin. Jadi ditahlilin biasa, ditahlilin tuh. Artinya adat di daerah sampai 7 hari gitu. Kata Abah Faton ini, pantas saya saban malam tahagnya bubur kacang hijau. Ini kisah nyata, beneran kisah nyata. Saban hari bubur kacang hijau. Itu saat itu tuh. Saya aja bingung. Begitu. Karena itu habis tahlilan tuh adat di daerah itu. Biasanya dikasih makan bubur kacang hijau. Ini beneran makanya Jai. Ini kisah nyata. Orangnya yang bercerita. Artinya kalau bahasa Bapak Tony, yang bilang kagak nyampe tuh kagak bener. Gua aja berasa masih hidup. Beneran. Gua aja berasa masih hidup. Kata Bapak Tony, masih berasa saya. Sampai seminggu saya tahag sampai bubur kacang hijau. Makan kagak bubur kacang hijau. Begitu. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Jadi setelah 15 tahun turun, pulang, udah kiamat kubro. Itu bininya udah punya anak sama laki baru. Udah punya anak sama laki baru. Lah anaknya udah umur 9 tahun yang paling gedenya. Itu pelukan ya, pelukan. Dia bingung bagaimana. Ya udah bukan bininya begitu. Ini kisah nyatanya itu begitu. Kayak Paton itu apa namanya, pamannya kita punya nenek begitu. Begitu. Iya begitu. Itu kayak Paton, ahli kiroat 14, bukan kiroat 7 doang. Ahli kiroat, temannya tuh kayak Soleh Makmun, temannya. Kayak begitu, ditahlilin. Tahlilin. Gitu. Tahagnya bukan saja. Itu tahagnya. Karena dihukumi mati dia. Dihukumi mati. Ada lagi kalau cerita orang mati nih, ngelip. Lanjutannya. Namanya Yai Soleh. Yai Soleh. Yai Soleh ziarah di makam. Nah, ketemu pamannya Kiai Fatoni, pamannya namanya Syekh Salman. Ziarah, lagi ziarah ini ketemu sama Alam Marwah. Di antara yang ketemu itu Syekh Salman. Syekh Salman. Di Alam Marwah nih, lagi ziarah. Pokoknya dia ketemu sama penghuni kubur. Lalu di antara yang ketemu tuh Syekh Salman, kayak gede. Pamannya Kiai Fatoni, pamannya. Begitu. Lalu di depannya ada pisang Ambon. Pisang Ambon. Bagus-bagus, segar-segar. Kata saya Salman, Soleh, makan. Kata Kiai Soleh, saya ngeri. Sebabnya ini kan udah mati. Kalau saya makan, mati lagi. Kata dia nih bercerita. Cuman dia nanya, ini pisang Ambon dari mana? Begitu. Di Undarandir. Undarandir itu Cujung. Lagi bikin haul saya. Cuci mulutnya habis makannya pisang Ambon. Ini pisang Ambonnya. Begitu. Begitu. Ayo makan. Saya nggak mau, kata Soleh. Pisang Ambon orang mati, takut mati doang. Ya begitu bahasa Soleh. Jadi saya itu, karena dia kalau ziarah pulangnya subuh. Kalau jam 10 malam, nanti pulang-pulang adzan subuh. Jadi pas subuh, dia tidak pulang ke rumahnya. Kiai Soleh langsung ke Cujung, ke Undarandir. Dia nanya, begitu, malam habis ada apa? Begitu. Nyampe lah jam 6:30. Jalan kaki ke Cujung. Zaman dulu emang begitu. Lalu habis ada acara haul. Haul siapa?
Oh, Syekh Salman. Makanannya apa? Ya nasi samin. Kalau orang Jakarta kebuli. Cuci mulutnya pisang. Pisang apa? Pisang Ambon. Tuh masih ada sisa yang semalam. Gitu. Kata Kiai Soleh, bener nyampe. Saya nggak pakai dalil-dalil, nggak mau pakai mau Quran kayak mau hadis. Gue mau ngalamin. Kiai Soleh, gue mau ngalamin. Tuh nyampe, tuh pisang tuh gue ketemu. Gitu karena Kiai Soleh tuh kalau udah cerita. Orang bilang nggak nyampe itu urusan dia. Gue mau ketemu. Wah, gitu. Kayak gitu. Jadi kalau sapar nih, sapar qasir gitu, nggak apa-apa. Nah, kita mau dongengin Yai Fatoni. Yai Fatoni itu diantara yang beliau sampaikan saat ngajar, khususnya kepada ibu-ibu yang punya anak banyak. Yang punya anak banyak. Ini beliau nih, termasuk yang ngajarin. Artinya anak banyak tuh organisasinya tunji. Hiji tahun, hiji bocah. Cuman disampirin doang punya anak. Gitu. Anaknya banyak. Anaknya. Yang model kayak begini nih repot. Pembantu nggak punya. Anak maghrib nangis segala macam. Jangan dilepas. Ente jama aja. Begitu. Jama boleh ketika anak ente rewel kayak begitu. Begitu. Jangan dibikin susah. Sampai kayak begitu tuh. Yang saya mau ceritain tuh ngomongin jamak. Tuh begitu maksudnya ya Fatoni. Beliau tuh ngajarin. Bagi orang yang model kayak begitu tuh. Repot. Yang ini nangis. Yang ini minta makan. Yang ini. Begitu laki kagak ada. Masih jauh banget. Begitu. Lagi muter kebab di sono. Kebab di sini. Puyeng. Jamak. Kata ya Fatoni. Boleh bagi Anda model begini. Boleh. Sampai kayak begitu. Ngajarinnya tuh ngomongin jamak ketika terjadi rewel begitu, dan kita nggak ada, saking murahnya ulama gitu buat kita ketika terjadi kayak begitu repot begitu, sama seperti yang tugas belangwir gitu, damkar tuh jangan sampai gagal sholat begitu. Ketika dia nggak ada temennya lagi, kalau ada temennya lagi kan semuanya kan dirinya. Istafti qalbak wa inaftakal muftu. Tanya kata hati. Kata kita ini nggak ada teman. Ini bagaimana kalau ditinggal nih repot. Merembat kemana-mana. Dijama. Tapi ketika ada temannya bisa gantian dan waktunya ini, itu berarti kita jangan ngegampangin di situ. Yang lebih tahu adalah diri kita. Kayak begitu. Gitarnya diri sendiri. Ini ngomongin jama. Termasuk boleh jama saat hujan. Itu kuat dalam mazhab Syafi'i. Jama doang. Singkatnya, sholat boleh tamam, kalau pergian jauh boleh qasar saja, ketiga boleh jamak saja, yang keempat boleh jamak juga, qasar juga. Bagaimana? Jamak juga, qasar juga, berarti menggabung sholat, dua sholat dalam satu waktu, plus mengurangi angka rakaat pada aturan-aturannya. Sehingga dohor 2, asar 2. Jamak juga, qasar juga. Maghrib tentu nggak ada di qasar. Nanti 1,5. Jadi maghrib 3, isya 2. Contoh sholat Jumat. Jumat otomatis 2. Asarnya bagaimana? Di ketika jamaah ya narik Jumat, di narik asar di Jumat. Nanti ketika sholat asar mau qasar mau jamaah doang. Kalau qasar niatkan dibareng dengan takbir ihram. Qasarnya sesuai peraturan kemarin, begitu. Tinggal niat aja. Inilah sholat kita bepergian jauh. Boleh. Nah, bagaimana kayak di Mina? Ini yang jadi masalah. Orang haji dari Mekah ke Arafah, dari Mekah ke Arafah itu cuma 25 km. 25 kilo. Maka kita nggak boleh qasar. Jangan sampai kita di Arafah, dohor 2, asar 2.
Nggak bisa. Kenapa? Dari Mekah ke Arafah cuma 25 kilo. Qasar mau harga mati 90 kilo ke atas. Kalau jamak boleh ya tadi. Safar qasir, dohor 4, asar 4. Begitu. Jangan dohor 2, asar 2. Sebab tidak ada jamak, tidak ada qasar li ajlin nusuk. Dalam mazhab Syafi'i, qasar itu adanya li ajlis safar. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum man taqsuru minas shalah. Kemarinnya begitu. Dalil qasarnya. Jadi kalau kita bepergian jauh, kalau tidak bepergian jauh nggak bisa qasar. Jamak doang bisa. Maka dari Mekah ke Arafah jamak aja. Begitu dari Arafah ke Muzdalifah, jamak aja. Maghrib 3, Isya 4. Begitu. Kalau jamak aja boleh. Masih ada. Nabi bagaimana? Nabi mau jamak qasar. Kenapa Nabi jamak qasar? Beda. Nabi nyampe Mekahnya tanggal 7. Tanggal 7 Dzulhijjah. Tanggal 8 tawaf kudum Nabi baru datang, nginep semalam di Mekah, masih musafir bangun semalam dari Madinah 500 kilo. Nabi mau wukuf di Arafah, baru nginepnya semalam di Mekah. Maka tanggal 8 langsung pergi ke Mina untuk nginep di Mina dulu sampai tanggal 9 baru jalan pagi menuju Arafah. Makanya Nabi bilang, nahnu qaumun sufrun wa antum mutimuna ya'la Makkah. Kami ini musafir dari Madinah, maka boleh qasar. Kalau ente yang di Mekah, jangan. Tamam aja. Begitu, normal, tamam. Jamak boleh, tapi tamam. Jangan qasar. Begitu. Kita mau ke Arafah juga sama kayak Nabi, tapi udah nginep di Mekahnya udah lewat 4 hari. Udah lama di Mekahnya, udah menjadi hadiril Masjidil Haram, udah menjadi warga Mekah gitu. Artinya kalau udah 4 hari udah habis masa musafirnya. Jadi udah nggak ada. Apalagi kita di Madinah kan 40 hari haji, Madinah 9 hari, maka sebulan kan nggak ada kita. Jadi sehingga kalau di haji saudara jamak aja, jangan qasar, jamak aja. Begitu. Gitu. Kenapa sebagian orang mengerjakan qasar? Masalahnya dia ngelihat doang, nggak ngaji. Orang-orang juga begitu, orang-orang. Itu repot kalau orang-orang begitu. Begitu. Jadi ini yang diantara diatur. Singkatnya, boleh tamat, boleh qasar saja, boleh jamak saja, boleh jamak plus qasar. Caranya jamak plus qasar, gabungkan peraturan jamak dengan peraturan qasar. Ingat, saat qasar ibarat duhur, apa tuh aturan qasar? Ingat niatnya di mana? Yang kemarin kita udah bedah. Inilah aturan-aturan bepergian. Bepergian ini bukan jamak dan qasar saja yang diizinkan, tapi boleh juga buka puasa. Lagi puasa boleh buka, tapi ingat, kalau buka berangkatnya sebelum adzan subuh. Sebelum kita mau pulang ke Jawa, pulang kampung, begitu, pulang kampung. Berangkatnya jam 7 ke Senen, udah langsung aja bawa nasi uduk. Ini nggak boleh. Kalau pengen
buka berangkatnya malam, biar pas adzan subuh statusnya musafir, udah jalan musafir, bukan di rumah. Kalau di rumah nggak bisa, sama seperti sholat Jumat. Sholat Jumat boleh kita nggak Jumat, asal berangkatnya sebelum adzan subuh. Kita berangkat ya subuh jam berapa? Tengah 5, jam 4 kita jalan dari sini mau ke Cirebon, gitu. Tengah 5 udah nyampe Datu Bekasi, umpamanya udah jalan. Enggak sholat Jumat, enggak apa-apa, sholatnya duhur, karena berangkatnya malam. Ta'alluq ajaran Jumat adzan subuh. Kalau berangkatnya sebelum adzan subuh, boleh Jumat, boleh duhur. Kalau udah adzan subuh, harga mati, kudu Jumatan. Kayak kita kerja ke Pulau Gadung, berangkatnya subuh, ya wajib Jumat di mana di kampung yang kita bisa temui. Kalau enggak dosa berangkat. Begitu juga puasa. Kalau kita berangkatnya siang, maka wajib ditahan sampai perutnya perih. Kalau nggak makan bakal sakit, baru boleh buka. Tapi kalau berangkatnya malam, jam 6 ente boleh sarapan. Kalau berangkatnya malam, berangkat tengah 4, baru juga nyampe KM 50 yang udah nggak ada. Gitu. KM berapa itu yang ada, saya agak ingat. Nah, maka berhenti di situ, sarapan boleh. Karena kita musafir. Ini di antara rukhsah orang bepergian. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau silakan. Allah.